السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada kita semua. Dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan hidayah itu hanya murni datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak daripada nabi, tidak daripada ustaz, tidak daripada penceramah. Hidayah murni datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mengatakan kita ke situ hanya menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan hidayah. Dan cara mendapatkan hidayah itu adalah, salah satunya adalah untuk menghadiri majlis ilmu. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, barang siapa yang Allah inginkan petunjuk padanya, barang siapa yang Allah inginkan surga padanya, Allah akan memfaqihkannya dalam urusan agama. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita bagaimana mencari pintu surga itu, yang memberikan kepada kita dengan kalimat tauhid yang ia ajarkan pintu surga dan kunci surga itu kepada kita. Ketika kita masih istiqamah dalam agama Islam, maka pintu surga itu, kunci surga itu masih kita pegang. Namun sekarang akhir zaman, yang Nabi Muhammad SAW mengatakan bahawa fitnah itu, manusia itu kini Islam, pagi Islam, siangnya lelaki. Pada sore harinya lelaki, sore harinya Islam, pada pagi harinya lelaki. Dan para nabi pun, apa yang berkata Allah, ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menjamin Islam itu ada pada kita. Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkan saya dan keturunan saya dari menyembah berhala yang Nabi Ibrahim saja tahu bahawa itu adalah sesuatu yang sangat dosanya sangat besar dan bahkan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim orang yang lebih beriman daripada kita, ia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jauhkan saya dan anak-anak saya dari menyembah berhala." Kita tidak bisa menjamin diri kita untuk masih bisa berpegang teguh pada Islam. Namun mari kita berusaha untuk beramal. Semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan Islam, dalam keadaan kalimat terakhir yang keluar dari kita adalah kalimat la ilaha illallah. Karena barang siapa yang kalimat terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Hadirin sidang jemaah yang hormati Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang dalil-dalil tentang adanya azab kubur. Azab kubur itu benar adanya, dan kita telah mengungkapkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sekarang kita akan membahas sedikit saja, dan kita akan lanjutkan tentang berbicara tentang hari kiamat. Apa penyebab azab kubur? Mungkin dalam waktu 5 menit saja. Penyebab azab kubur itu, Bapak Ibu rahmati Allah, adalah dosa secara keseluruhan. Dan dosa yang paling besar adalah syirik. Dan dosa secara paling besar adalah syirik. Ini secara umum. Dan Nabi Muhammad SAW menyebutkan beberapa dosa yang itu menjadi sebab khusus ia ditimpa azab kubur. Apa itu? Hadis yang telah kita bacakan juga
bahwasanya Nabi Muhammad SAW ia berjalan di dua kubur. Lalu Nabi Muhammad menyatakan bahwa kepada para sahabatnya, sesungguhnya dua kubur ini sekarang sedang diazab, dan mereka tidak diazab pada sesuatu yang besar. Mereka diazab yang pertama, kubur itu, penghuni kubur itu ia tidak membasuh kemaluannya ketika ia sudah buang air. Kubur yang satu lagi adalah seseorang yang ia pergi mengadu domba saudara-saudaranya. Tidak ia diazab, tidak dengan sesuatu yang besar, kata Rasulullah SAW. Itu dua dosa yang menyebabkan secara khusus penghuninya atau pelakunya mendapatkan azab kubur, dan dosa-dosa yang lain banyak lagi kepada Allah. Dan bagaimana supaya kita selamat dari azab kubur? Bagaimana supaya kita selamat dari azab kubur? Yaitu istiqomah dalam Islam. Istiqomah dalam Islam. Itu secara umum. Dan ada hadis-hadis khusus yang Rasulullah SAW nyatakan kepada kita, amalan yang paling besar yang akan menyelamatkan seseorang dari azab kubur adalah, Rasulullah SAW mengatakan bahawa jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah disebut adalah murni berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mati di situ. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahawa bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dan Hasan, sanadnya Hasan dan sahihkan oleh Al-Albani, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lisyahidi 'inda Allah sittan khisal." Bagi orang syahid itu ada 6 keutamaan. Yang pertama, diampuni dosanya pertama kali darah keluar darinya. Yang kedua, ia telah melihat ketika darah keluar itu, ia telah melihat tempatnya di surga itu di mana. Dah tahu dia sampai ke situ. Yang ketiga, ia akan Allah selamatkan dari azab kubur. Yang selanjutnya, Allah akan mengamankannya ketika faza'at akbar, ketika goncangan hari kiamat itu, Allah akan membuat aman dirinya. Ketika semua orang ketakutan, Allah akan membuat aman dirinya. Dan selanjutnya adalah Allah akan menikahkannya dengan 72 bidadari. Allah akan menikahkannya dengan 72 bidadari ke manusia, namun tidak dari keturunan Adam. Ini Allah langsung letakkan di surga. Kalaulah bidadari itu diturunkan di bumi, orang seluruh dunia akan tahu kalau ada bidadari, akan terbau baunya seluruh dunia. Itu bidadari. Kalau orang yang syahid dia dapat tunjuk kedua. Kalau orang yang masuk surga biasa-biasa saja, derajat yang paling rendah itu. Dan selanjutnya adalah ia bisa memberikan syafaat kepada 70,000 keluarga atau karib kerabatnya atau orang-orang yang mengenalnya. Itu adalah amalan-amalan yang akan menyelamatkan kita dari azab kubur, insya-Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika ada dua cara kita berakhir dari dunia ini. Kita meninggal seperti biasa, atau kita mendapati hari kiamat. Kita meninggal dari kubur, atau kita mendapatkan hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya pembicaraan tentang hari kiamat bukanlah pembicaraan tentang teknologi, bukanlah pembicaraan tentang cerdasnya otak seseorang, bukanlah pembicaraan tentang majunya teknologi atau modernnya otak manusia atau modernnya keadaan-keadaan manusia, bukan. Pembicaraan tentang hari kiamat itu murni hanya dengan iman manusia, hanya dengan keyakinan manusia, dan ini adalah rukun dari rukun Islam, rukun dari rukun iman. Orang-orang beriman. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Umar bin Khattab, Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh Jibril, apa itu iman, kata Jibril. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iman an tu'minu billahi wa malaikatihi, dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman dengan kadar Allah yang baik dan yang buruk. Dan baik dan buruk. Ini adalah iman. Pembicaraan tentang hari akhir bukan pembicaraan otak, bukan pembicaraan canggihnya teknologi, bukan pembicaraan cerdas otak seseorang, namun murni ini adalah pembicaraan tentang iman seseorang.
tentang iman seseorang. Dan Bapak Ibu rahmati Allah, dan tidak mungkin pula iman ini akan berdiri kokoh di dalam hati kita jika kita tidak mengetahui seperti apa keadaan-keadaannya, seperti apa keadaan-keadaan hari kiamat itu, seperti apa gambaran-gambaran hari kiamat itu, seperti apa gambaran yang digambarkan oleh Allah dan Rasulnya tentang hari kiamat itu. Dan jika gambaran itu dan jika keadaan itu telah melekat kuat ada di dalam otak kita, tertanam di dalam hati kita, insya Allah itu akan menguatkan kita. Itu akan menguatkan kita, itu akan meneguhkan kita di dalam Islam, karena kita tahu bahwasanya kita nanti akan berdiri di hadapan Allah. Tidak ada di antara manusia ini kecuali ia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah di antara manusia ini kecuali ia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak ada di antaranya penerjemah, tidak ada antara Allah dan dia penerjemah, yang Allah akan berkata kepadanya, Iqra kitabak, bacalah kitab-kitab engkau. Kitab apa yang maksudnya? Yaitu setiap detik catatan awak selama di dunia. Awak pergi ke pajak, awak merokok, awak berdosa, awak tidak menjaga pandangan, awak korupsi, awak nyaitan. Pokok ada catatan. Setiap detik helang nafas kita ada catatannya. Dan Allah akan menyuruh kita nanti, Iqra kitabak, baca kitab engkau. Kafa binafsika yawma 'alaika hasiba. Cukup engkau saja yang menjadi penolong diri engkau pada hari ini. Itu keadaan nanti pada hari kiamat. Jika awak mengetahui dengan benar, mudah-mudahan kita adalah menjadi orang yang kembali bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan karena tujuan dari pembahasan, salah satu tujuan dari pembahasan ini adalah mengajak diri kita dan diri kita semua untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bahawa sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Setiap yang bernyawa akan mati. Sepanjang-panjang apapun umur kita akan mati. Sekayu-kayu apapun awak akan mati. Sebejat-bejat apapun awak akan mati. Sesoleh-soleh apapun awak akan mati. Awak akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, mempertanggungjawabkan setiap detik helang nafas kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada penolong kecuali apa yang kita usahakan selama di dunia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu 'ala kulli syai'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur." Itu adalah karena Allah itu Maha benar. Wa annahu, dan Allah menghidupkan yang mati, dan Allah berkehendak atas segala sesuatu. Dan hari kiamat itu pasti akan datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha, tidak ada keraguan padanya hari kiamat itu akan datang. Hari kiamat itu akan datang. Bumi ini akan hancur. Bumi ini sudah lama di bumi. Mulai dari jin-jin hingga datang beribu tahun setelah itu, juta tahun setelah itu manusia. Dan bumi ini akan hancur. Bumi ini akan hancur. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan Allah akan membangkitkan orang-orang yang berada di dalam kubur. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai orang yang terakhir nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah masih mencoliak hari kiamat, jauh Bapak Ibu kata Allah, dia jauh hari kiamat dia. Jauh hari kiamat dia. Allah nak menonton hari kiamat, dia menajin hari kiamat itu okey. Hari kiamat itu sudah dekat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Innahum yarawnahu ba'ida. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba." Manusia-manusia itu melihat ancaman itu masih jauh, dan kami melihat dekat. Kami melihat hari kiamat itu sudah dekat, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia melihat masih jauh. Dan hari kiamat itu akan datang secara tiba-tiba. Hari kiamat akan datang secara tiba-tiba. Dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar." Hari kiamat itu sudah dekat dan bulan sudah terbelah. Dan bulan terbelah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Yas'aluka an-nasu 'anis sa'ah, qul innama 'ilmuha 'inda Allah, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba." Mereka bertanya tentang hari kiamat, kapan hari kiamat? Qul innama 'ilmuha 'inda Allah.
Katakanlah sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Dan kita tidak tahu kecuali mungkin saja hari kiamat itu sudah dekat. Kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecil Allah menyuruh Nabi Muhammad mengajak kepada orang-orang yang mengingkari tentang hari kiamat. Mungkin hari kiamat telah dekat. Mungkin hari kiamat itu telah dekat. Dan ini Rasulullah katakan 14 abad yang lalu. Hari kiamat telah dekat, kecil Rasulullah. 14 abad yang lalu. Apa yang berhormat Allah? Tidak ada yang tahu hari kiamat itu kapan. Tidak ada yang tahu hari kiamat itu kapan. Tidak malaikat yang paling tinggi Jibril. Tidak juga Nabi Muhammad manusia yang paling agung. Tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril bertanya, "Wahai Nabi Muhammad, bila hari kiamat? Kapan mata sa'ah? Bila hari kiamat?" Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man mas'ulu anhu bi'a'lama min as-sa'il." Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Sama-sama nak tahu hal itu. Sama-sama nak tahu hal itu. Itu kecil malaikat, itu kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia adalah makhluk paling mulia. Dan yang bertanya itu adalah malaikat paling mulia. Dan sangat lancanglah kiranya. Sangat lancanglah kiranya ketika orang mengatakan bahawa kiamat tanggal segitu kiamat tanggal segitu lancanglah. Orang mengatakan dulu kiamat tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Anda juga. Ada orang beramal tahun 2012 sudah dibuat kiranya tak juga. Tidak ada, sangat lancanglah mulut mereka ketika mereka mengatakan bahawa mereka mengetahui tentang hari kiamat itu kapan. Malaikat saja, Nabi Muhammad saja. Tapi Bapak Ibu Allah macam Allah. Hari kiamat itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuhunna illa Allah." Sesuatu kunci-kunci kegaiban itu ada 5 yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Sesungguhnya bagi Allah itu pengetahuan tentang kapan terjadi hari kiamat. Bagi Allah itu menurunkan hujan dan Ia mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan manusia itu tidak mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang akan ia lakukan besok. Dan manusia tidak mengetahui di bumi mana ia akan mati. 5 hal yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun Allah mengatakan bahawa tidak ada yang mengetahui tentang hari kiamat melainkan Allah Subhanahu wa taala, namun Allah memberikan kepada kita tentang tanda-tanda. Allah menunjukkan kepada kita tanda-tanda hari kiamat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa hal yanzuruna illa as-sa'ata ay an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a ashratuha." Dan tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya hari kiamat secara tiba-tiba. Dan sungguh telah datang tanda-tandanya. Asratuha. Dan sungguh telah datang tanda-tanda hari kiamat. Dan kita akan membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Apa saja tanda-tanda hari kiamat? Tanda-tanda yang telah berakhir. Tanda-tanda yang telah berakhir. Kita memulai dengan tanda-tanda yang telah berakhir, yang telah terjadi. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithu ala wasaqatain." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, diutus saya dan hari kiamat Tuhan. Antara diutusnya saya dengan hari kiamat kata Rasulullah model dokik. Antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hari kiamat, Nabi Muhammad mengibaratkan dengan bunga. Antara telunjuk dan jari tengah, daki hari kiamat ini. Antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hari kiamat. Ayat tanda pertama akan dekat hari kiamat bahwasanya Allah mengutus Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini telah terjadi. Dan tanda yang lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'du sitan baina yaday sa'ah."
Itulah 6 di antara tanda-tanda hari kiamat, dan Nabi Muhammad SAW menyebutkan salah satunya adalah kematian Nabi Muhammad SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW, wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah 2 tanda yang telah berakhir, yang Nabi Muhammad SAW menyatakan bahawa itu adalah tanda-tanda hari kiamat itu dah dekat. Hari kiamat itu sudah dekat. Tanda-tanda yang lain yang telah berakhir adalah bahwasanya bulan itu dibelah. Bahwasanya terbelahnya bulan. Kapan ini? Yaitu ketika zamannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar." Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Kapan terbelah bulan? Ketika hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis banyak, dan kita akan mengambil satu hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ketika penduduk Mekah meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan bukti kerasulannya. Kalau engkau rasul, kalau engkau benar-benar rasul, tolong belah bulan. Lalu mereka meminta, wahai Nabi Muhammad, apa bukti kerasulan engkau? Lalu Nabi Muhammad SAW menanyakan kepada mereka, apa yang kau inginkan? Lalu mereka menjawab, kami ingin engkau belah bulan. Belah bulan, bagi engkau rasul. Lalu Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengabulkannya, dan bulan terbelah. Dan bulan terbelah. Ketika itu Rasulullah SAW berkata kepada penduduk Mekah, "Ishhadu, ishhadu, ishhadu." Lihatlah kalian, saksikan, kata Rasulullah. Saksikan. Namun dan kafir-kafir. Karena kafir itu banyak, karena sombong, karena tidak mau menerima kebenaran. Masa Nabi Muhammad ini ponakan Nabi saya jadi Rasulullah. Karena sombong, karena angka, dan karena bodoh, penyebab kekafiran. Bapak Ibu bermata Allah, dan itu telah terjadi. Dan tanda-tanda kecil yang lain, bahwasanya keluarnya api dari negeri Hijaz. Keluarnya api dari negeri Hijaz. Nabi Muhammad SAW sabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "La taqumus sa'ah hatta takhruja narun min ardil Hijaz tudi'u a'naqal ibil bi Busra." Tidaklah akan terjadi hari kiamat hingga keluar api dari negeri Hijaz yang itu sangat besar dan akan membuat punduk-punduk onta yang ada di negeri Basrah itu akan menguning. Dan Imam Daruqutni menyatakan ini telah terjadi pada hari Rabu tanggal 3 pada bulan Jumadil Akhir pada tahun 654 Hijriah. Pada tahun 654 Hijriah, kebakaran besar terjadi, api keluar dari negeri Hijaz. Itu tanda-tanda hari kiamat yang telah berlalu. Tanda-tanda hari kiamat telah berlalu. Sekali lagi kita mengatakan bahawa Allah mengatakan bahawa innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Allah melihat hari kiamat yang telah dekat. Allah melihat hari kiamat itu telah dekat. Dan sekarang kita berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat yang sedang terjadi dan akan terjadi. Yang sedang terjadi dan akan terjadi. Huzaifah bin Yaman adalah orang yang ia mengatakan, saya adalah orang yang paling hafal tentang hadis-hadis tentang hari akhir. Kata Huzaifah bin Yaman. Hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Yaman dan Abu Hurairah dan selainnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Badiru bi'amali fitnah." Cepat-cepat beramal kerana fitnah itu sangat besar. Cepat-cepat beramal kerana fitnah itu sangat besar. Kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan malam. Yusbihu rajulun mu'min. Pada pagi hari orang-orang itu ia beriman, laki-laki seseorang itu ia beriman, wa yumsi kafir, dan pada sore hari mereka kafir saja.
Paginya beriman, sorenya kafir. Dan sebaliknya, sorenya beriman dan paginya kafir. Untuk itulah keadaan orang-orang yang berada di akhir zaman. Ia tidak bisa memegang teguh keimanan. Ia tidak bisa memegang teguh keimanan. Dan tanda-tanda yang lain adalah bahwasanya Islam tidak asing. Itu hadis-hadis yang sering kita dengar. Islam itu akan asing. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bada al-Islamu ghariban, wa sayaudu ghariban, kama bada'a." Islam itu pada permulaannya asing dan ia akan kembali asing. Islam itu akan kembali asing sebagaimana menurut, sebagaimana berada. Dan dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dalam sunannya dengan sanad hasan, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sayati 'ala an-nasi zamanun al-qabidu fihi 'ala dinihi kal-qabidu 'ala jamrin baina yadayhi." Akan datang masa pada manusia yang ia memegang agama Islam itu, yang orang berpegang dan kuat dengan agama Islam itu, ia seperti memegang bara api. Susah memegang Islam itu dengan betul. Ia memegang Islam itu seperti memegang bara api. Banyak goda-godaannya. Sehingga ia terasa sakit. Harus sakit memegang Islam. Terasa sakit memegang Islam. Kalau dia lopeh, maka lepaslah Islam tadi. Namun ketika ia pegang, ujian untuk memegang Islam itu sangat berat. Ujian untuk menjadi Islam yang kafah itu sangat berat. Ujian banyak. Ujian syahwat, ujian harta, ujian banyak datang ujian untuk menghancurkan keislaman di dalam diri manusia. Banyak ujian. Hadirin sedang sekarang yang dirahmati Allah. Dan fitnah yang lain, banyak fitnah. Banyak fitnah di akhir-akhir zaman, banyak fitnah. Dan fitnah yang lain adalah fitnah syahwat. Fitnah syahwat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika Abu Ubadah ini pulang dari Basrah, yang dia membawa harta yang sangat banyak oleh kaum muslimin. Lalu terdengar dengan orang Madinah. Lalu orang Madinah, "Oi, subuh-subuh, oi solat subuh." Orang Madinah. Lalu Rasulullah pagi, lalu diambilnya Rasulullah, lalu boleh Rasulullah. Lalu Rasulullah dah tahu apa yang kerja mereka. Kalian dah tahu kaliannya. Kalau Abu Ubadah membawa harta, ya Rasulullah, kami tahu. Mereka menginginkan harta itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Fawallahi mal faqru akhsha 'alaikum." Wallahi kata Rasulullah, tidak miskin yang aku takutkan kepada kalian. Tidak miskin yang saya takutkan kepada kalian, kata Rasulullah. "Walakinni akhsha an tubassatu 'alaikum ad-dunya fatanafashuha kama tanafasa min qablikum." Tapi yang aku takutkan adalah engkau mengejar-ngejar dunia. Engkau dibentangkan kepada engkau dunia dan engkau mengambil bentangannya. Dan engkau akan dihancurkan oleh dunia itu sebagaimana orang-orang sebelum engkau dihancurkan oleh dunia itu. Awak dibentangkan dengan dunia dan nafsu syahwat yang sangat luas sekarang. Awak dibentangkan dengan kenikmatan itu. Itu yang Allah takut, itu yang Rasulullah takutkan kepada kita ketika kita mengambil kenikmatan itu lalu kita berpaling dari agama Islam. Dan kita akan hancur ketika kita berpaling dari agama Islam. Ketika kita mencari, mengejar kenikmatan dunia itu dengan menjauhkan diri kita dari agama Islam. Ada mimpi sekian triliun, demi piti sekian miliar, awak rela menjatuhkan diri kita ke dalam neraka dengan korupsi. Dengan anak uang sekian saja, awak rela menjatuhkan diri ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari kecintaan kita kepada dunia. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau kanat ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udah, ma saqaw kafiran min hasanat amal." Kalaulah dunia itu sama berat dengan sayap lalat, maka orang-orang kafir itu tidak akan Allah kasih minumnya. Itulah yang dikejar-kejar manusia, kenikmatan dunia. Namun itulah yang diramalkan oleh Rasulullah. Bahwa awak menghentikan kepada orang-orang sekitar kita ini akan berhenti. Kita hanya bisa menghentikan diri kita dan orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang berada di sekitar kita.
Kalau manusia akan mengejar-ngejar dunia, hal itu adalah telah diramalkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita yang mengetahui, mudah-mudahan kita tidak terjerumus kepada orang-orang yang mengejar dunia. Yang Rasulullah mengatakan kita akan hancurkan lagi. Kita akan hancurkan lagi. Bapak Ibu rahmati Allah. Dan fitnah juga, fitnah itu banyak. Fitnah juga itu adalah fitnah anak, fitnah istri. Nabi Muhammad sallallahu subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Sesungguhnya istri-istri engkau, anak-anak engkau adalah musuh bagi kamu, adalah musuh bagi kamu. Maka hati-hatilah. Kenapa musuh? Terkadang kita lebih mencintai istri kita daripada mencintai Allah. Terkadang kita membiarkan istri kita berpakaian senonoh saja. Dan dia adalah tanggungjawab kita. Dia adalah tanggungjawab kita. Kita membiarkan anak kita, anak gadis kita jemput oleh sembarang orang laki-laki yang sama saja sama orang produksi, mengambil yang bukan haknya, memakai yang bukan haknya. Kalau belum berhak sebenarnya, tapi produksi ini, anak-anak kini inilah ambil sembarang, ambil sembarang, dan itu adalah awak dah bisa mencodet bermama kejadian seperti itu. Para remaja kita pergaulannya sangat bebas. Dan ini adalah ujian untuk orang tua. Ujian untuk orang tua. Dan istrinya adalah ujian untuk suami. Ujian untuk suami. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan anak-anak yang soleh dan istri-istri yang solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadis yang lain, fitnah kembali. Hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah," sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, ayyurfa'al ilm, diangkat ilmu, wa yadhharul jahl, dan telah tersebarlah kebodohan-kebodohan, wa yaqtulu zina, dan tersebarlah zina, banyak perzinaan, wa yaqtulu syurbul khamr, dan banyak minum-minum keras, dan dari berbagai macam minuman keras. Berbagai macam minuman keras dan juga akan banyak di akhir-akhir zaman. Dan Allah akan mencoba itu dan kita telah melihat itu semua. Wa yaqillu rijal wa taqsirun nisa, dan manusia dan laki-laki sedikit dan manusia banyak, sehingga perbandingan antara laki-laki dan manusia di akhir zaman itu 1:50. 1:50 antara laki-laki dan manusia pada hari kiamat. Bahkan Imam Tirmizi mereka dalam hadisnya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yataqarrabu zaman baina yaday sa'ah." Zaman itu akan terasa dekat pada hari kiamat, akan terasa singkat pada hari kiamat. Fatakunu sanah. Setahun itu rasa-rasa sebulan saja. Lalu sebulan itu rasa-rasa seminggu. Seminggu itu rasa-rasa sehari. Sehari itu rasa-rasa awak memejamkan mata saja. Untuk itu hari-hari pada akhir-akhir hari kiamat itu. Akhir-akhir hari kiamat itu. Bapak Ibu rahmati Allah, hadis yang lain tentang tanda-tanda hari kiamat. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah. Datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Arabi, orang Badui, orang Badui yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bercerita. Sedang bercerita lalu mengecek istrinya salat. "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" "Ya Rasulullah, bila hari kiamat?" Seolah-olah kata sahabat Rasulullah dan mendengar, dan Rasulullah tetap melanjutkan pembicaraannya dengan para sahabat tadi. Setelah selesai pembicaraan dengan para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aina sa'il 'an sa'ah?" Orang yang bertanya macam itu? Mana orang yang bertanya tadi tentang hari kiamat? Lalu orang Badui menunjuk, "Saya ya Rasulullah. Saya Rasulullah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza duyya'atil amanah fantadhiris sa'ah." Jika amanah itu telah disempitkan, telah dilalaikan, maka tunggulah hari kiamat. Maka tunggulah hari kiamat. Lalu orang Badui itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bantu melalaikan amanah itu ya Rasulullah." Modalnya melalaikan amanah itu ya Rasulullah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah." Jika urusan itu telah diletakkan, telah dipegang oleh orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Kalau banyak orang yang dah ahlinya nyonya aja. Orang yang dah ahlinya nyonya aja. Apa yang menghormati Allah, hari kiamat dah dekat. Hari kiamat dah dekat. Mungkin orang panjang. Mungkin orang panjang. Mari kita siapkan diri kita. Dalam hadis yang lain, dari hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim dalam Mustadraknya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'ala an-nas sanawat qad da'at." Akan datang pada manusia itu tahun-tahun yang itu fitnah, tahun-tahun penipuan. Yusaddiqu fiha al-kadhib. Dibenarkan ketika itu orang-orang pendusta. Orang pendusta kecil benar. Wa yukadzibu fiha as-sadiq. Dan orang-orang yang jujur ia dikatakan bohong, pendusta. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Dan orang-orang yang berkhianat itu dianggap ia amanah. Wa yukhawwanu fiha al-amin. Dan orang-orang yang amanah itu dianggap ia pengkhianat. Wa yantiqu fiha al-ghaibidah. Dan berbicara ketika itu ghaibidah. Lalu Rasulullah, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa itu ghaibidah? Siapa itu ghaibidah ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ar-rajul tafih yatakallamu fi amrin 'amma." Laki-laki seseorang yang bodoh. Maaf, tapi itu baca Rasulullah. Ghaibidah itu adalah orang yang bodoh yang ia berbicara tentang urusan manusia, urusan umum. Dia tak tahu apa-apa tapi dia mengecek. Orang yang tidak punya ilmu namun dia mengecek. Saking kecil. Dan kini banyak orang-orang yang tidak punya ilmu, ia berbicara dalam urusan agama, dalam urusan umum, dan masuk bagaimana dalam urusan agama. Dan ini sangat berbahaya, sehingga mereka pandai lupa fatwa. Orang-orang yang tidak hafal Al-Quran, mereka pandai lupa fatwa. Apa hukum bersentuhan tangan dengan perempuan yang bukan mahram? Yang menjawab boleh kalau tidak ada syahwatnya. Beragama dengan apa? Orang-orang yang tidak menghafal Al-Quran, menghafal hadis, tapi mereka pandai beristihad banyak. Hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal usul fikih, hafal ilmu tafsir. Banyak cara istihad. Baru istihad adalah menentukan hukum. Apa hukum bersentuhan dengan majlis? Tidak apa-apa kan selagi itu bukan tidak ada syahwat. Karena Rasulullah SAW sudah mengatakan bahwa bersentuhan antara laki dan perempuan itu dicucukkan posisi panas dari kepala sampai ke tubuh itu lebih baik daripada menyentuh perempuan yang bukan mahram. Itu hadis dari Rasulullah SAW. Hadis Hasan. Apa yang dirahmati Allah? Hadis yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli an-nar lam arahuma." Hadis yang sering kita dengar. Ada dua kelompok manusia yang aku belum pernah melihatnya, kata Rasulullah. Rijal ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yatribuna biha an-nas. Seseorang laki-laki yang ia membawa cambuk seperti ekor sapi yang ia memukul manusia dengannya. Lalu perempuan yang ia berpakaian namun ia telanjang. Akhirnya banyak. Perempuan yang ia berpakaian namun ia telanjang, kata Rasulullah SAW. Yang ia berlenggok-lenggok jalannya, yang rambutnya itu seperti punduk unta. Aku hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Rambutnya itu seperti punduk unta. Lalu Nabi Muhammad SAW, la yadkhulna jannah. Padusi itu tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga dan mereka tidak akan mencium baunya surga. Padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Rasulullah SAW. Kini bapak contoh aja lah. Banyak ini
Banyak ini majusi-majusi yang pakai pakaian namun telanjang. Kini banyak di atas kepala ibu-ibu dekat ada majusi banyak punya otak. Jadi punya otak. Bukankah benar kata Rasulullah? Itu yang Rasulullah kecil dan itu telah terbukti sekarang. Kiamat adalah kiamat sudah dekat. Bapak Ibu yang macam Allah. Alamat tanda-tanda hari kiamat yang belum terjadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqum as-sa'ah hatta yahsir al-furat an jabal min az-zahab." Tidak akan terjadi hari kiamat hingga gunung Efrat mengeluarkan emas. Akan ada keluar emas dari gunung Efrat nanti. Akan ada keluar emas yang manusia berebut-rebut padanya. Dan jika kalian mendatanginya ke Rasulullah, jangan ambil emas. Jangan diambil emas. Dalam hadis lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam yabqa min ad-dunya illa yawm wahid, la tawwala Allah dhalika al-yawm hatta yab'atha Allah fihi rajulan minni aw min ahli baiti yuwati ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abihi yamla'u al-ardu qistan wa 'adlan kama muli'at zulman wa juran wa jawran." Kalaulah dunia itu hanya tinggal sehari saja, Allah akan memanjangkan dunia itu hingga Allah mengeluarkan seseorang dari keturunan itu. Hingga Allah mengeluarkan seseorang dari keturunan itu yang namanya sama dengan namaku, yang dia nama ayahnya sama dengan nama ayahku, yang nama ayahnya sama dengan nama ayahku, yang ia akan mengisi dunia ini dengan keadilan. Siapa dia? Imam Mahdi. Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah yang diberi gelar dengan Imam Mahdi. Bapak Ibu Allah, jika kekacauan terjadi antara umat manusia, jika gempa-gempa banyak terjadi, maka setelah itu Imam Mahdi akan muncul. Sekarang kekacauan terjadi di negeri Arab. Kalau kita lihat gempa-gempa besar akan terjadi setelah ini di negara Arab, maka kita akan lihat Imam Mahdi akan keluar. Imam Mahdi akan keluar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita katakan lagi, hari kiamat tak lama. Hari kiamat tidak akan lama. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meneguhkan iman kita pada zaman penuh fitnah ini. Semoga Allah mematikan kita dalam keadaan muslim, dalam keadaan istiqamah dalam Islam. Biarlah kita memegang Islam itu dengan seperti kita memegang bara api. Seperti kita memegang bara api. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meneguhkan hati kita di dalam Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.